Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi untuk ya nyobain Mitrans ya. Jadi sebelumnya kita udah bikin yang untuk ngecharge-nya untuk virtual account di Laravel. Terus sekarang kita bakal lanjut lagi gimana sih caranya si Mitrans ini atau mekanisme di Mitrans supaya kita tahu ternyata user itu udah bayar atau mungkin ternyata paymentnya itu expired ataupun ditolak gitu ya. Jadi di sini saya coba buat di whiteboard. Nanti akan kita buat seperti ini. Ini Mitrans, lalu ada ini backend kita. Nanti sistemnya adalah si Mitrans ini yang akan ngirim metode post ke backend kita atau REST call lewat metode post. Lalu backend kita tinggal melakukan validasi aja melalui ini ya, melalui signature. Signature itu apa? Nanti kita coba lihat ya. Jadi intinya ketika si Mitrans ini ngasih tahu kita, nih ada si user A ini udah bayar nih untuk order ID tersebut gitu. Jadi tinggal kita lihat di database kita, oh ternyata ada ID tersebut. Ya udah kita tinggal ubah ininya ya, booking statusnya atau statusnya tinggal jadi paid atau sudah dibayar gitu ya. Oke. Terus di sini juga udah ada, saya buka ngrok.com download. Nah ini kita install dulu aja karena kita nggak bakal nyobain ini di server ya, karena kalau kita di server ya mungkin di sini nggak semuanya punya gitu ya. Jadi intinya kita download aja dulu ini ngrok ini supaya nanti si Mitrans ini bisa ngirim notifikasi ke lokal kita. Caranya ya lewat sini ya, lewat tunnel gini, lewat tunnel, lewat ngrok. Oke, sip, mantap. Oke, ini di sini saya udah buka PHP Storm. Di sini udah saya buka juga project yang kemarin yang ada di sebelumnya. Kita buat aja satu controller baru, namanya adalah apa ya? Ntar aja dah kita pikirin ya. PHP artisan make controller, namanya adalah handle payment notif controller gitu ya. Oke, gini aja ya. Terus di sini ada handle payment notif. Oke, kita coba masuk ke sini. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan melakukan pengambilan seluruh payload yang akan dikirim oleh Mitrans. Request all. Oke. Jadi kira-kira apa sih yang dikirim sama si Mitrans? Nanti kita bisa lihat di sini di dalam doc.mitrans. Oke, sorry tadi kesenggol ya. Di sini di dalam documentation di sini ada yang namanya after payment, handle after payment di bagian HTTPS notification webhook. Nah, di sinilah yang akan kita lihat apa sih yang kira-kira dikirim sama si Mitrans. Jadi Mitrans itu dia akan mengirim, nah ini payloadnya segini banyaknya payloadnya ya. Ada signature key, ini yang penting signature key, status code, dan ada juga dia yang namanya order ID. Order ID inilah yang akan matching dengan order ID yang ada di dalam sistem kita. Nanti kita akan melakukan pencocokan dengan order ID. Oke, sip. Ini adalah si payload punyanya si Mitrans, nanti akan kita tangkap ya. Ini seperti biasa aja. Lalu kita akan coba logging aja, ditaruh di log ya, biar kita tahu ternyata dia sudah melakukan masuk ya ke dalam server kita. Caranya incoming misalnya ya, incoming Mitrans, lalu di sini ada payload, lalu di sini ada payload gitu ya. Payload. Oke, sip, mantap. Oke, di sini sekarang kita mau ngelakuin apa kira-kira? Kira-kira jadi gini. Kalau si Mitrans ini ngirim ke sini melalui metode post, terus ternyata ada orang lain yang juga ngirim ternyata, tapi itu bukan dari Mitrans gitu, dari server lain atau orang yang iseng gitu dia. Karena kan URL kita tuh kita post, kita public gitu, sehingga semua orang bisa ngehit. Terus gimana caranya kita tahu supaya gimana caranya kita tahu yang ngirim itu ya si Mitrans gitu? Caranya adalah kita melakukan validasi signature. Oke. Apa yang perlu kita validasi? Pertama, kita bakal tangkap dulu yang namanya order ID. Kita ambil dari payload order ID. Lalu ada juga yang namanya status code. Payload, lalu ada yang namanya status code. Kita ambil status code ya. Lalu yang ketiga, kita ngambil yang namanya gross amount. Amount ini. Payload gross amount. Lalu yang ketiga,
Nah, ini adalah request dari signature-nya. Signature. Oke. Payload signature key. Oke. Ini adalah yang dikirim oleh si Mitrans. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada semua ya, ada status code tadi, lalu kita ambil order ID, ada juga yang namanya gross amount ya, 3 ini ya. Terus gimana caranya kita memvalidasi ini? Caranya adalah kita bikin signature di sini. Lalu kita buat hashing dengan algoritma SSH 512 ya. Lalu kita concat order ID dengan status code, dengan gross amount, dan satu lagi dengan server key kita. Server key kita ambil dari sini, dari mitrans.key. Jadi mitrans.key. Nah, gini ya. Oke. Jadi sekarang adalah signature yang kita generate di lokal kita atau di server kita. Ini adalah signature yang dikirim oleh si Mitrans atau orang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya signature. Inilah yang akan kita validasi. Kira-kira pertanyaannya adalah, apakah signature ini sama atau enggak? Kalau enggak sama dengan request signature, maka dia akan kita tolak. Karena ini udah dipastikan bukan dari Mitrans ya. Karena Mitrans ini harusnya tahu dia apa yang dikirim signaturenya. Message-nya adalah invalid signature 401. Oke, sip. Ini kita coba cek aja, ini nggak masalah ya, cuman biar nggak kuning-kuning aja. Oke, ini saya tahu dari mana? Ini saya tahu dari sini. Jadi teman-teman kalau kita scroll ke bawah, ini ada caranya gimana sih? Caranya kita melakukan validasi signature. Nah, ini SSH 512, lalu order ID plus status code plus gross amount plus server key. Jadi 4 ini ya, 1 2 3 4 ini kita tambahkan concat, lalu kita tambahkan SSH 512. Entah itu bahasa apapun atau mungkin pakai framework apapun, intinya lakukan sebuah hashing dengan algoritma SSH 512 gitu ya. Oke. Ini kita sudah pastikan bahwa yang dikirim adalah request dari si Mitrans gitu ya. Oke, jadi di bawah ini bisa kita lakukan yang tadi kita rencanakan. Pertama, kita akan lihat transaction status ini apa gitu. Kira-kira apa yang dikirim oleh si Mitrans ini, transaction statusnya. Lalu di sini, kita coba cari dulu ya. Di sini ada yang namanya order. Kita akan cari dulu di dalam transaction kita. Jadi kalau di sini lihat di table transaction ada ini ya, ID ini. Kita akan cari apakah dia ada sesuai dengan order ID yang dikirim oleh si Mitrans. Jadi yang tadi saya bilang ya, yang ini di bagian sini ini harus matching dengan yang ada di sini. Nah, ini akan matching ya. Oke, sip. Jadi kalau dia nggak ada, gimana? Kalau dia nggak ada ya berarti salah tuh Mitransnya ya. Dia ngirim apaan tuh? Nggak ada di database kita gitu. Jadi kita tinggal bilang aja invalid order. Nah, ini 400 ya. Oke, sip, mantap. Lalu gimana caranya kita tahu kalau transaction status ini sudah berhasil atau kagak atau tidak? Di dalam Mitrans dia ngasih yang namanya status nah ini yang namanya nah ini transaction status. Ada beberapa ya sebetulnya ya. Ada capture, ada kalau kita lihat di bawah di sini ada yang namanya capture, ada settlement, pending, deny, dan chat, cancel, expire, pokoknya di bawah-bawahnya bla 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 ya. Tapi karena kasus kita menggunakan ini ya, menggunakan VA, maka kemungkinan ada settlement lalu hanya ada expired. Dua ini harusnya ya, settlement, expired, dan pending. Pending ini standar ya. Kalau kita baru pesan atau baru melakukan charge, biasanya yang awalnya pending gitu. Tapi setelah dibayar oleh si customer harusnya langsung ke settlement. Lalu di sini ada expired kalau memang nggak dibayar ya oleh si user gitu. Oke, sekarang kita lihat kalau transaction statusnya itu sama dengan settlement, kita copy aja di sini. Nah, ini
Kita copy aja. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan ordernya, statusnya kita ganti jadi pahit. Oke. Lalu tinggal save. Selesai ya. Terus kalau misalnya else if gitu, transaction statusnya ini ya expired gitu ya. Kalau expired ya udah, tinggal kita lakukan ordernya, statusnya kita expired gitu. Lalu ordernya kita save. Oke. Tinggal kita return response JSON aja. Message-nya adalah sukses. Oke, sip, mantap. Jadi kita udah selesai nih bikin satu controller. Sekarang kita coba buat satu endpoint-nya ya. Jadi root post ini bebas aja. Saya bikin misalnya mitrans lalu notif hook gitu ya. Lalu di sini ada handle payment controller. Nah ini. Tinggal saya copy aja nantinya ya. Oke, coba sekarang saya jalanin PHP artisan serve. Lalu kita coba expose keluar dengan pakai ngrok ya. Ngrok lalu http 8000. Ini adalah port yang dibuka oleh si Laravel ya. Oke, ini sedang mengkoneksikan. Oke, bentar. Ini apa ya? Nah, ini adalah URL yang kita miliki ya. Jadi yang di sini akan di forward ke dalam HTTP localhost 8000. Jadi ini yang akan kita copy. Ini kita paste di sini di map configuration, lalu kita taruh di sini. /API. Ini adalah URL kita. Mitrans webhook. Nah ini. Oke, sip. Lalu kita tinggal simpen aja. Sip, mantap. Berarti di sini udah disimpan sama si mitransnya. Jadi sekarang mitrans tahu nih, nih kalau misalnya nanti ada pembayaran berhasil, gue bakal ngirim kemana nih ya, ke sini gitu ya, karena kita udah kasih tahu. Oke, sekarang kita tes. Cara ngetesnya gimana ya? Kita coba ngelakuin transaksi gitu ya. Oke, pertama kita coba beli dulu tiketnya. Di sini saya beli 4 tiket BNI. Lalu coba saya send. Nah, ini dapat VI-nya. Saya coba cek di dalam database kita. Nah, ini ada. Nah, ini yang di sini ya, yang 2 apa nih? Tahu lah, 2.500.000 ya. Oke, sekarang kita coba melakukan testing. Testingnya kemana? Testingnya kita di sini. Ada yang namanya nah ini simulator.sandboxmitrans.com BNI FA index. Ini untuk yang BNI. Kalau ada BCA juga, ada BRI juga, ada Permata. Ini bisa kita ganti ya. Oke, tadi kita pakai BNI ya. Kita masukin aja di sini virtual account-nya. Kita tinggal inquiry. Nah, disinilah yang kita dapatkan. Ada on behalf-nya, ada customer-nya, ada berapa yang dibayar, lalu deskripsinya. Tinggal kita coba pay. Oke, seharusnya si Mitrans ini dia akan ngirim notifikasi ke kita. Jadi di sini Mitrans ini akan ngirim notifikasi ke kita. Kita tinggal cek sekarang. Kita lihat di lokal kita. Kita lihat di dalam log. Nah, ini karena kita tadi ngelog ya di sini. Nah, ini kita ngelog. Kita coba lihat di dalam storage log laravel.log. Nah, ini masuk ya. Jadi di sini ada 2 ini ya, ada 2 hit, 2 kali dia nembak. Yang pertama adalah dia nembak ketika statusnya mana nih statusnya ya, payment amount. Nah nih, yang ini fraud statusnya ntar kita lihat di dalam transaction status. Nah di sini, yang pertama dia ngirim waktu pending, yang kedua dia ngirim settlement, waktu settlement. Nah seharusnya sekarang kalau kita lihat di database, kita coba lihat di sini, kita coba refresh. Nah, statusnya sudah dibayar sekarang. Oke, sip, mantap. Sebetulnya sekarang udah selesai. Jadi udah bisa ya sekarang kita melakukan hal ini di dalam Mitrans. Jadi sekarang kita bisa ngehandle notifikasi si Mitrans. Akan lebih baiknya lagi kalau kita bikin satu database kita supaya kita bisa ngelihat kira-kira Mitrans ini ngirimnya apa aja sih, atau ngelihat history dari
pengiriman si Mitrans, notifikasi Mitrans. Sekarang kita coba buat satu model ya, satu model ya, harusnya PHP artisan make model, namanya adalah misalnya Mitrans history gitu ya. Kok isi M ya, M. Oke, sekarang kita lihat di dalam sini migration. Nah, Mitransnya di sini ya. Oke, yang kita akan simpan adalah yang pertama, kita akan ngambil yang namanya UID, yaitu order ID. Lalu yang kedua, kita akan simpan juga yang namanya string status. Lalu yang ketiga, kita akan ambil teks untuk payload ya. Kira-kira si Mitrans itu ngirimnya apa aja gitu. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba lakukan di sini. Jadi di dalam handler ini kita coba simpan ya. Ini coba saya migrate dulu. Oke, lalu di dalam model saya ganti Mitrans history-nya protected, guarded-nya saya kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Terus di sini tinggal kita simpan aja ke database kita ya, di bagian sini aja nih. Ini setelah dia selesai ya, sukses. Nah, ini aja ya. Tinggal Mitrans create apa aja tadi, ada yang namanya order ID, ada juga yang namanya status ya. Status itu ini ya, transaction status. Lalu yang ketiga ada yang namanya payload. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari JSON encode request, atau ini ya request aja ya. Bentar, payload ya, kita ambil dari payload. Oke, sip, mantap. Sekarang kalau saya coba ngelakuin transaksi lagi di sini, saya coba beli lagi tiketnya 6, saya coba send lagi. Nah, di sini saya coba lakukan inquiry lagi di dalam sini di mock-nya. Saya pergi ke BNI lagi, terus tinggal saya copy paste di sini. Nah, coba saya bayar. Oke, seharusnya kalau kita lihat di sini, dia harusnya sudah masuk ke dalam sini. Nah, Mitrans histories. Nah, ada dua ini ya. Ada pending, ada settlement. Order ID-nya ini. Oke, sip, mantap. Sekarang kita udah bisa nge-handle notifikasi dari Mitrans soal pembayaran. Thank you semuanya.